Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo semua. Hari ini kita mau ngobrolin satu topik yang cukup spesifik, tapi menarik banget buat dikulik nih. Apa tuh? Soal ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto. Jatuhnya kan tepat hari ini, 17 Oktober 2025. Oh iya bener. Selamat ulang tahun buat Pak Presiden kalau begitu. Betul, tapi kita nggak akan bahas pesta besar atau gimana, melainkan kita gali detail-detail yang dilaporkan, gitu, terus pesan apa sih yang mungkin ada di baliknya. Oke. Jadi lebih ke analisis di belakang layar ya? Kurang lebih gitu. Nah, bahan utama kita nih sumbernya dari artikel Detik News yang baru aja terbit hari ini juga, 17 Oktober 2025. Jadi infonya masih anget banget. Oke, up to date berarti ya? Terus coba tangkap konteksnya. Oke, siap ya? Mari kita bedah. Siap. Ada satu detail nih soal tradisi ucapan selamat ulang tahun yang kayaknya kok agak bikin penasaran. Tapi kita mulai dari yang resmi dulu deh. Boleh dari Mensesnek mungkin ya? Nah, pas banget. Info awal memang dari Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pak Prasetyo Hadi. Kata beliau nih, seperti dikutip Detik News, hari ini tuh nggak ada perayaan khusus. Khusus ya penekanannya? Iya, perayaan khusus yang diagendakan secara resmi gitu. Cukup straightforward ya pernyataannya. Jelas berarti ya? Nggak ada acara kenegaraan formal. Tapi Mensesnek juga nambahin sih, ya tentu aja seluruh bangsa Indonesia hari ini tetap nyampein ucapan selamat ulang tahun buat Bapak Presiden. Wajar lah ya, momennya kan penting buat beliau secara personal. Iya, jadi meskipun nggak ada acara formal yang gede-gedean, momen spesial ini ya tetap diakuilah keberadaannya. Oke. Terus ada lagi info dari Mensesnek? Ada, masih dari Mensesnek, Prasetyo Hadi nih. Dilaporkan juga kalau Presiden Prabowo secara spesifik nitip pesan. Oh iya, pesan apa tuh? Beliau minta disampaikan rasa terima kasih sama penghormatan yang setinggi-tingginya buat seluruh masyarakat. Ini sebagai balasan gitu atas semua ucapan selamat dan juga doa yang udah dikasih buat beliau. Wah, ini menarik sih. Sumber berita ini kan menyoroti adanya penyampaian terima kasih yang eksplisit ya. Iya, betul. Kalau kita lihat dari kacamata komunikasi gitu, langkah kayak gini penting loh. Laporan ini seolah nunjukin adanya upaya bangun jembatan dua arah. Maksudnya gimana tuh? Jadi, pemimpin pun nggak cuma terima dukungan, tapi juga aktif ngakuin dan menghargai respons dari publik. Bahkan buat hal personal kayak ucapan ultah gini. Oke. Jadi semacam nunjukin kalau suara masyarakat didengar gitu ya? Bisa dibilang gitu. Cara buat bangun kedekatan dan nunjukin kalau perhatian masyarakat itu nyampe dan dihargai. Betul. Jadi semacam pengakuan resmi atas perhatian publik ya? Nah, dari Mensesnek juga ada satu lagi nih, pesan spesifik dari Presiden Prabowo yang menurut saya kok, sangat mencuri perhatian. Apalagi tuh? Ini terkait kebiasaan orang ngirim ucapan selamat. Oh, soal karangan bunga itu bukan? Nah, itu dia. Jadi begini detailnya. Presiden menyarankan dan ini ditekankan nih, terutama bagi yang belum terlanjur. Belum terlanjur ya? Iya, belum terlanjur supaya nggak perlu ngirim karangan bunga atau bunga dalam bentuk apapun lah. Ke istana atau ke istana maupun ke kediaman pribadi beliau. Ini spesifik banget ya arahannya. Bukan cuma himbauan umum soal hidup sederhana aja. Jadi jelas ya, spesifik ke bunga. Dan nggak cuma larangan, tapi ada saran alternatifnya juga. Oh, gimana tuh? Kalau memang ada pihak yang niatnya mau ngirim bunga, terus kebetulan punya rezeki lebih gitu kan, Iya. Presiden lebih menyarankan agar dana yang tadinya mau dipakai beli bunga itu dialihkan aja. Dialihkan kemana? Buat tujuan lain, yaitu buat bantu sesama. Dalam kutipan yang dipakai Detik News itu, membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Wow. Oke, pesan ini seperti yang dilatorkan memang kaya makna ya? Iya kan? Bisa kita bedah dari beberapa sisi nih, berdasarkan info di artikel itu. Pertama, ini jelas ngirim sinyal kuat soal prioritas. Prioritas kemana? Ke kepedulian sosial, mengalihkan potensi pengeluaran buat perayaan pribadi jadi bantuan sosial itu kan pesannya gamblang banget. Betul. Kedua, ini bisa jadi upaya nampilin citra kesederhanaan. Merakyat, terus peka sama kondisi masyarakat, gitu kan? Masuk akal. Citra ya? Ketiga, ini juga langkah yang pragmatis aja. Daripada duit habis buat sesuatu yang simbolis dan cepat layu kayak karangan bunga, Ya, benar juga sih. tapi kan karangan bunga itu udah kayak tradisi gitu nggak sih? Apalagi buat pejabat atau tokoh publik. Apa ini bisa dianggap kayak, mendobrak kebiasaan lama? Nah, itu dia.
Bisa jadi itu salah satu interpretasi yang muncul dari pembacaan laporan ini. Penekanan di terutama yang belum terlanjur itu menarik loh. Kenapa menarik? Kayak ada pemahaman gitu bahwa tradisi ini udah jalan, tapi ada keinginan buat ngarahin ke arah yang beda ke depannya. Oh, Dengan nolak secara halus, tapi spesifik. Bukan nolak ucapan selamatnya ya, tapi nolak bentuk karangan bunganya dan langsung ngasih alternatif yang sifatnya sosial. Pesan simbolisnya jadi kuat. jadi bukan cuma soal hemat gitu ya. Bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal nilai apa yang mau ditonjolin. Kepedulian sosial di atas seremoni. Pertanyaan yang mungkin muncul dari sini tuh, gimana publik nerima pesan simbolis yang cukup melawan arus tradisi ini? Apakah ini bakal jadi tren baru? Sumber ini sih belum jawab itu, tapi jelas nyorotin ini sebagai langkah yang nggak biasa. Analisis yang menarik, jadi pesan publiknya adalah kesederhanaan dan fokus pada kepedulian sosial. Tapi, laporan yang sama dari Detik News ini juga ngasih kita sedikit intipan ke sisi lain, Sisi lain gimana? yaitu apa yang terjadi secara lebih internal di dalam istana. Ternyata tetap ada acara syukuran kecil. Oh gitu, jadi tetap ada semacam perayaan kecil ya? Ya, betul. Jadi, meskipun nggak ada perayaan publik atau anjuran terima bunga, acara syukuran semacam perayaan kecil sebagai ungkapan rasa syukur tetap diadakan. Di mana tuh acaranya? Menurut laporan Detik News, lokasinya di Istana Jakarta, waktunya siang hari. Nah, info ini sumbernya dari unggahan di akun Instagram Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Pak Sufmi Dasko Ahmad. Wah, dari Instagram malah ya infonya. Iya, ini nunjukin acaranya memang lebih bersifat internal dan terbatas kayaknya. Oke. Terus siapa aja yang hadir disebutin nggak? Disebutin, dan artikel Detik News ini cukup detail loh. Ini ngasih kita gambaran siapa aja lingkaran dekat presiden saat ini. Siapa aja misalnya? Hadir ya. Selain itu? Nah, selain keluarga, yang menarik itu kehadiran sejumlah tokoh kunci pemerintahan dan politik. Ada Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Terus, tentu aja Pak Sufmi Dasko Ahmad sendiri kan, beliau yang ngepost infonya. Lalu ada pimpinan lembaga tinggi negara, kayak Ketua MPR, Pak Ahmad Muzani. Oke, Wapres Ketua NPR? Kemudian ada beberapa menteri penting, misalnya Menlu, Pak Sugiono, Mensesnek, Pak Prasetyo Hadi, terus Menkomunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafid, Menpar, Ibu Widianti Putriwardana. Lengkap juga ya menterinya? Nggak cuma menteri, kepala badan-badan strategis juga hadir. Kayak Kepala BKPM yang juga Kepala BPI Danantara, Pak Rosan Roslani, terus Kepala BIN, Pak Herindra. Wah, BIN juga hadir. Ada juga Kepala Bakamla, Laksdia Anggaraka Prabowo. Terus Seskap, Pak Teddy Indrawijaya, Wamentan, Pak Sudarsono, bahkan utusan khusus Presiden, Pak Raffi Ahmad juga ada. Wow, Raffi Ahmad juga. Ini lingkaran yang penting banget berarti ya? Kelihatannya gitu. Di foto yang diunggah Pak Dasko, seperti dilaporkan Detik News, ada momen Mas Didit terima potongan tumpeng nasi kuning dari Presiden Prabowo. Klasik ya, potong tompeng. Iya, ada juga gambar Presiden lagi ngobrol akrab sama beberapa orang, termasuk Wapres Gibran juga kelihatan di ruangan yang sama. Kesannya memang acara yang hangat, tapi ya itu, dihadiri figur-figur penting. Acara internal kayak syukuran ini sebenarnya hal yang lumrah ya buat tokoh publik, termasuk presiden. Oh iya. Iya, fungsinya tentu ada yang personal, ngerayain momen spesial sama orang terdekat. Tapi kalau kita lihat dari daftar hadir yang dilaporkan Detik News tadi, Iya, yang ramai banget itu. acara ini punya dimensi lain yang lebih strategis. Kehadiran Wapres, pimpinan MPR, menteri-menteri kunci di bidang ekonomi, luar negeri, komunikasi, intelijen, investasi, plus pimpinan partai pendukung utama, itu ngirim sinyal kuat loh. Sinyal soal apa tuh? Soal soliditas lingkaran inti kekuasaan. Jadi tetap ada unsur politiknya ya? Pasti ada. Kalau kita sandingkan ini dengan pesan publik tadi, yang soal nolak karangan bunga dan anjuran beramal, ini jadi menarik. Menariknya gimana? Laporan Detik News seolah nyajiin dua sisi. Satu sisi, pesan kesederhanaan yang ditujuin keluar ke publik luas. Sisi lainnya, ada konsolidasi internal yang tetap jalan, melibatkan figur-figur kunci dalam pemerintahan dan politik. Jadi acara syukuran itu semacam... Acara ini meskipun sederhana dalam format syukuran, jadi ajang pertemuan informal yang penting buat jaga kohesi dan mungkin juga bahas hal-hal strategis di luar agenda formal. Tapi kok bisa ya, acara internal gini yang hadir tokoh-tokoh sepenting itu diinfokan ke publik lewat medsos salah satu pejabat lagi.
Apa ada makna tersendiri gitu, fakta bahwa ini dibocorkan atau diinfokan keluar? Itu pertanyaan bagus. Fakta bahwa info dan foto dari acara internal ini muncul ke publik lewat unggahan ketua harian partai besar kayak Pak Dasko, terus dikutip luas sama media kayak Detik News. Iya. Ini kemungkinan besar sih bukan nggak sengaja. Bisa jadi bagian dari strategi komunikasi juga. Strategi komunikasi? Iya, di satu sisi nunjukin kedekatan personal dan kehangatan di lingkaran dalam. Di sisi lain, ini juga cara buat nunjukin ke publik yang lebih luas, termasuk elit politik lain dan basis pendukung, bahwa lingkaran inti pemerintahan dan partai itu solid dan kompak di sekitar presiden. Oh, jadi biar kelihatan solid ya? Betul. Bahkan dalam momen personal kayak ulang tahun. Jadi unggahan itu fungsinya ganda, sebagai laporan personal sekaligus sebagai pesan politik tentang soliditas tim. Oke, masuk akal sih. Selain foto, Pak Sufmi Dasko Ahmad juga nulis pesan atau caption kan di unggahan Instagramnya itu. Saya kutip lagi ya dari Detik News. Boleh, gimana bunyinya? Menghadiri syukuran ulang tahun Presiden Prabowo ke-74 tahun. Dengan penuh rasa bangga dan sukacita, kami selalu bersamamu dalam berjuang mewujudkan Indonesia adil makmur ke depan. Cukup lugas juga ya pesannya. Betul. Pernyataan dari tokoh sepenting ketua harian partai pengusung utama ini punya bobot politik yang signifikan. Signifikan gimana maksudnya? Ini bukan sekedar ucapan selamat biasa. Kalimat kami selalu bersamamu dalam berjuang mewujudkan Indonesia adil makmur ke depan itu adalah sebuah penegasan ulang, semacam deklarasi loyalitas dan komitmen. Loyalitas ya. Dan Presiden ya? Tepat, dalam mencapai tujuan tersebut. Ini praktik komunikasi politik yang umum sih, pakai momen simbolis buat konsolidasiin dukungan dan ngingetin lagi tujuan bersama. Oke, kita udah kupas cukup dalam nih berbagai detail dari laporan Detik News soal ulang tahun Presiden Prabowo hari ini. Jadi, intisari yang bisa kita ambil buat Anda yang ingin memahami dinamika ini lebih baik? Coba kita rangkum poin-poin kuncinya ya. Boleh. Pertama, secara publik dan resmi, nggak ada perayaan besar. Yep. Kedua, Presiden ngucapin terima kasih atas perhatian publik, tapi juga ngasih pesan spesifik. Tolak karangan bunga, alihkan buat amal. Ini sinyal kuat soal kesederhanaan dan kepedulian sosial. Jelas itu. Ketiga, di balik layar publik itu, tetap ada acara syukuran internal di istana. Oke. Keempat, acara internal ini dihadiri oleh lingkaran yang sangat penting. Keluarga, wapres, pimpinan lembaga tinggi, menteri-menteri strategis, kepala badan penting, dan elit partai. Lingkaran inti lah ya. Iya. Kelima, momen ini juga dimanfaatkan figur kunci partai buat negesin lagi loyalitas dan komitmen pada visi presiden lewat media sosial. Nah, menyimpulkan temuan dari sumber ini, kita disajiin sebuah gambaran yang menarik nih, tentang gimana kepemimpinan ini dikomunikasikan. Setidaknya pada momen ulang tahun ini ya. Gimana tuh gambarannya? Ada semacam dua sisi mata uang gitu, yang ditampilin barengan sama laporan Detik News. Satu sisi adalah narasi publik tentang kesederhanaan, penolakan seremoni yang berlebihan, karangan bunga, dan penekanan pada kepedulian sosial. Ini pesan yang ditujuin buat luar, buat masyarakat luas. Oke, itu sisi pertama. Sisi lainnya adalah realitas internal yang nunjukin adanya pemeliharaan hubungan erat dan konsolidasi di lingkaran inti kekuasaan, melibatkan tokoh-tokoh kunci tadi. Dari eksekutif, legislatif, partai, sampai intelijen dan investasi ya? Betul. Fakta bahwa kedua sisi ini terungkap dalam satu momentum dan dilaporkan oleh sumber yang sama, nunjukin adanya sebuah strategi komunikasi yang berlapis. Berarti emang disengaja ya? Kayaknya gitu. Mencoba menyeimbangkan antara citra publik yang mau dibangun dengan kebutuhan jaga soliditas politik internal. Jadi, ini bukan sekedar perayaan ulang tahun biasa, tapi sebuah peristiwa komunikasi yang cukup kompleks. Wah, menarik banget ya kalau dilihat dari sisi komunikasi politiknya. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kupasan dari artikel Detik News ini bisa ngasih Anda perspektif baru ya. Sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan nih yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan, yang muncul dari informasi tadi. Pertanyaan apa tuh? Ini pertanyaan buat kita semua sih sebenarnya. Bagaimana Anda secara pribadi memaknai kombinasi pesan yang kita lihat hari ini? Kombinasi antara? Di satu sisi, ada pesan publik yang kuat tentang kesederhanaan dan anjuran beramal. Tapi di saat yang sama, ada pertemuan internal yang dihadiri oleh elit kekuasaan.
Menurut Anda, apa yang bisa kita baca dari gaya komunikasi yang menggabungkan kedua elemen ini? Pesan kerakyatan dan pemeliharaan lingkaran elit terhadap persepsi kita tentang prioritas dan gaya kepemimpinan yang sedang berjalan. Pertanyaan dalam ya. Ini bukan soal benar atau salah kok, tapi lebih sebagai bahan refleksi aja buat kita semua dalam mencerna informasi. Tentu, jawaban terbaik datang dari pemahaman Anda sendiri setelah menggali lebih banyak informasi. Teruslah kritis dan penasaran. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Sampai jumpa.